Saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan selama berada di Kabinet Indonesia Maju. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja, ya, 30 menit nanti lewat tol bisa, silahkan. Kalau ada yang ingin ke Solo, kalau pakai jalan tol, ada yang ke Surabaya, lewatnya pasti harus lewat Solo. Silahkan juga kalau ingin mampir ke rumah. Selama 2 periode masa jabatannya, Jokowi telah menorehkan berbagai capaian penting yang membawa perubahan signifikan bagi negeri ini, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di masa kepemimpinan Jokowi, Indonesia mengalami transformasi besar yang akan dikenang sebagai fondasi penting bagi perjalanan bangsa ke depan. Fondasi yang telah dibangun di masa Jokowi kini akan diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada 20 Oktober 2024, tongkat estafet kepemimpinan Indonesia beralih kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti pada nusa dan bangsa. Dalam mengemban tugas untuk memajukan serta mensejahterakan Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membentuk Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari jajaran menteri dan kepala badan setingkat menteri pada Minggu malam tanggal 20 bulan 10 tahun 2024. Para tokoh-tokoh calon menteri tersebut sebelumnya sudah mulai berdatangan ke Istana Merdeka pada Minggu malam. Terdapat sejumlah tokoh mulai dari Erick Thohir, Sri Mulyani, hingga Bahlil Lahadalia. Berdasarkan catatan bisnis, terdapat 53 tokoh yang menjadi menteri Kabinet Prabowo Gibran. Mayoritas adalah wajah-wajah baru. Sisanya adalah menteri yang pernah menjabat di Kabinet Indonesia Maju atau Kim Joko Widodo. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Sebagaimana telah saya umumkan bahwa setelah saya dilantik pada 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan Kabinet Pemerintah Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029. Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih, ujar Prabowo di Istana Merdeka, Minggu 20 Oktober 2024. Sebelumnya, Prabowo telah menyaring sejumlah nama untuk masuk dalam bursa calon menteri kabinet pemerintahannya. Nama yang tersaring tersebut telah dipanggil untuk menemui Prabowo di kediaman pribadi di Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024. Prabowo mengatakan telah cukup lama memantau para calon menterinya, berdiskusi, dan menyatakan keinginannya menjadikan mereka sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala badan di pemerintahan ke depan. Berikut daftar wajah-wajah lama yang ada di Kabinet Prabowo Gibran. 1. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. 2. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. 3. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno 4. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. 5. Menko Pangan Zulkifli Hasan. 6. Muhammad Tito Karnavian Mendagri. 7. Supratman Andi Aktas Menteri Hukum. 8. Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan. 9. Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan. 10. Saifullah Yusuf Menteri Sosial. 11. Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Perindustrian. 12. Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 13.
Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian 14. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan 15. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan 16. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara 17. Rosan Roslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM 18. Budi Ari Setiadi, Menteri Koperasi 19. Tito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga 20. ST Burhanuddin, Jaksa Agung 21. Herindra, Kepala BIN 22. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Dari daftar wajah-wajah lama tersebut, tentulah kita bertanya mengapa wajah-wajah lama dimasukkan dalam Kabinet Merah Putih. Jawabannya, dengan dimasukkan nama-nama wajah lama dalam Kabinet Merah Putih, memberikan sinyal bahwa Prabowo ingin menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar. Dan berikut daftar menteri baru wajah baru. Hal menarik dalam susunan Menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo Gibran menambah jumlah kementerian koordinator, lalu memecah beberapa kementerian sehingga kabinetnya dianggap sebagai kabinet gemuk. Ini adalah buah dari revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang disahkan pada September lalu, sehingga memungkinkan jumlah kementerian menjadi tak terbatas. Pertanyaannya adalah, apakah ini efisien? Dikutip dari BBC News, menurut pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, banyak dari kementerian yang dipecah itu dinilai tidak berdasar ada kajian atau evaluasi yang jelas. Menurut Lina, gemuknya kabinet ini bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi. Bukannya semakin efisien, kabinet gemuk dapat memperpanjang dan memperumit alur birokrasi, serta memicu tumpang tindih kewenangan. Belum lagi implikasinya terhadap anggaran yang membengkak. Itu jadi gambaran kalau tujuannya untuk kepentingan politik semata, kata Lina yang menjuluki Kabinet Merah Putih sebagai Kabinet Balas Jasa. Ketika membuat lembaga baru, seharusnya ada kajian mendalam. Kalau masalah koordinasi, jelas ini kemunduran reformasi birokrasi, yang bisa dijadikan satu malah dipecah, tuturnya kepada BBC News Indonesia. Kalau menilik sejarah berdasarkan data yang terangkum di Sekretariat Kabinet, Kabinet Merah Putih adalah yang paling gemuk sepanjang era Orde Baru hingga reformasi. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa berikan pendapat kamu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video menarik berikutnya.